Alasan Hari Batik Nasional diperingati setiap 2 Oktober. Berita ini dikutip dari CNN Indonesia, inilah berita selengkapnya. Hari Batik Nasional dirayakan setiap 2 Oktober. Bukan tanpa alasan, Hari Batik dirayakan tiap tahunnya pada tanggal tersebut. Dalam sejarahnya, pada tanggal 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya tak benda. Penetapan ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa batik merupakan budaya asli Indonesia. Pengakuan dunia internasional ini datang setelah melalui perjalanan panjang. Indonesia mendaftarkan batik ke UNESCO pada 4 September 2008. Sejumlah dokumen sejarah pun dilengkapi. Batik dari Indonesia bersaing dengan sejumlah warisan budaya tak benda dari negara lain. Setelah melewati beberapa rangkaian seleksi, UNESCO pun mengukuhkan batik sebagai warisan budaya tak benda dalam sidang keempat di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. UNESCO menilai teknik, simbol, dan budaya batik melekat dengan kebudayaan Indonesia. Kabar ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah pun menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang menetapkan Hari Batik Nasional. Keputusan ini ditetapkan pada 17 November 2009. Hari Batik Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan batik. Melalui sejumlah surat imbauan, pemerintah juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mengenakan batik pada Hari Batik Nasional. DKI Jakarta sumbang kasus COVID-19 Republik Indonesia terbanyak hari ini, dikutip dari CNN Indonesia, dan inilah berita selengkapnya. DKI Jakarta tercatat menjadi provinsi penyumbang kasus virus corona atau COVID-19 harian pada hari ini, dengan 151 kasus yang dilaporkan. Sementara secara nasional, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat Indonesia mengalami penambahan kasus COVID-19 baru sebanyak 1.624 kasus pada hari ini. Selain DKI, masih ada 3 provinsi lainnya yang menduduki daerah penyumbang kasus COVID-19 tertinggi pada hari ini dengan jumlah di atas 100 kasus. Mereka yakni Jawa Timur dengan 124 kasus, Jawa Barat dengan 115 kasus, dan Jawa Tengah dengan 107 kasus COVID-19 baru yang dilaporkan dalam 1 kali 24 jam. Satgas juga mencatat 23 provinsi lainnya menyumbang kasus COVID-19 baru dengan rentangan 10-100 kasus dalam sehari. Sementara itu, 7 provinsi lainnya mencatatkan penambahan kasus di bawah 10 pada hari ini. Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat dengan masing-masing 7 kasus COVID-19 dalam sehari. Dilanjutkan Bengkulu dengan 6 kasus, Sulawesi Tenggara dan Maluku masing-masing 3 kasus, dan Gorontalo dengan 1 penambahan kasus COVID-19. Lebih lanjut, pada hari ini juga terdapat 3 provinsi yang menyumbang kasus kematian harian terbanyak. Di atas dan setara 10 kasus, tertinggi Jawa Tengah dengan 15 kasus, kemudian Jawa Timur 11 kasus, dan Aceh dengan 10 kasus kematian dalam sehari. Adapun data harian yang dirilis Satgas COVID-19 per hari mencatat terdapat penambahan kasus COVID-19 baru sebanyak
1.624 orang. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 2.811 kasus dan 87 kasus meninggal baru. Sehingga secara kumulatif sebanyak 4.200.016.728 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dalam jumlah itu sebanyak 4.039.835 orang dinyatakan pulih. 34.867 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri. Sementara 100.042 26 lainnya meninggal dunia.